Sebelum Negara Api dan sebelum Blackpink menyerang teenager-teenager Korea, film My Sassy Girl tahun 2001 mengguncang Asia. Film komedi terlaris sepanjang masa di Korea dikutip dari Wikipedia maaf. Dengan salah satu pemeran utamanya, kakak kelas Blackpink, Jun Jin Hyun, dengan nama Inggrisnya Gianna Jun, membuat semakin populernya budaya pop Korea di seluruh Asia bahkan dunia. Korean Wave atau Hallyu adalah kegemaran akan budaya pop Korea di seluruh Asia mulai tahun 90-an sampai sekarang. Termasuk film yang akan kita bahas ini telah diadaptasi ke berbagai versi, baik Jepang, Hollywood, Bollywood, bahkan negeri kita sendiri, Amerika. Dan tak lengkap rasanya kalau nggak membahas film lawas terbaik satu ini. Oke, stay tune everybody, get ready, and here we the recap film go. My Sassy Girl. Film komedi romantis ini dimulai dengan adegan Gyeonwoo yang diperankan oleh Cha Tae-hyun tengah berada di tempat minum-minum bersama teman-temannya. Sosok Gyeonwoo di sini diceritakan sebagai orang biasa, tidak ganteng, tidak pinter, suka soju dan petite. Sisi plusnya adalah dia pria Asia yang sopan dan sosok yang super pengertian. Diceritakan waktu kecil orang tuanya menyangka dia adalah anak perempuan, sering dibawa ke pemandian wanita dan Gyeonwoo juga berpikir buntut depannya akan terus mengecil dan menghilang. Dan ternyata semakin dewasa malah semakin membesar. Di tengah acara itu dia ditelepon ibunya dan menyuruhnya mengunjungi bibinya. Sudah setahun lebih Gyeonwoo tidak ke rumah bibinya dan disinilah kunci dari cerita. Bibi Gyeonwoo yang ditinggal anaknya meninggal setahun yang lalu. Scene berlanjut di stasiun, Gyeonwoo terlihat menyelamatkan gadis mabuk yang hampir saja jatuh di tepi peron di saat kereta melintas. Gadis tanpa nama ini diperankan oleh Gianna Jun. 10 dari 10 pria pasti suka gadis ini, begitu juga Gyeonwoo. Namun dia ilfil dengan gadis pemabuk. Di dalam kereta, gadis itu membuat ulah. Dia muntah disertai memanggil sayang ke Gyeonwoo dan langsung pingsan. Semua orang di dalam kereta menatap Gyeonwoo dan seorang meminta pertanggungjawaban Gyeonwoo untuk membersihkan muntahan gadis tersebut. Dia pun kebingungan. Turun kereta sambil menggendong gadis itu, Gyeonwoo lalu menaruhnya di bangku stasiun dan lantas pergi. Tetapi hati nuraninya memaksanya untuk membawanya ke penginapan terdekat demi keamanan. Setelah lama menggendongnya, mereka tiba di motel terdekat dan langsung menaruh gadis itu di kasur. Kemudian di saat Gyeonwoo lagi mandi, telepon si gadis itu berdering. Dan dengan polosnya Gyeonwoo menceritakan bahwa gadis itu sedang tidur di sampingnya dan memberitahukan lokasi hotel tempat mereka menginap. Setelah mandi, Gyeonwoo yang hendak mengambil handuk dikejutkan oleh polisi yang datang menggerebek. Dan akhirnya Gyeonwoo menginap di hotel Prodeo. Gyeonwoo ditangkap dengan tuduhan pasangan tak resmi atau kumpul kebo. Di dalam jeruji dia dibully oleh para napi di sana. Paginya dia dibebaskan dan di saat pulang ke rumah, gagang vacuum cleaner maknya melayang ke badannya. Ibunya marah dengan Gyeonwoo karena berbohong dengan alasan habis menginap di rumah bibinya. Lagi asik bersantai, Gyeonwoo lalu ditelepon gadis itu untuk datang ke depan stasiun. Kemudian mereka bertemu di sana dan mengobrol di tempat makan. Gadis ini diperlihatkan memiliki watak yang keras untuk menutupi kesedihannya. Suka gigit, suka nyakar, suka WOT, pokoknya hardcore. Sambil gugup, Gyeonwoo diminta menceritakan kronologis di saat gadis itu mabuk, dan setelahnya gadis itu percaya. Di saat bersamaan, di dalam hati Gyeonwoo berpikir gadis itu adalah tipenya, lalu mengutarakan bahwa gadis itu cantik dan lebih cerah dari kemarin. Gadis galak itu lalu bertanya, "Kau mengejekku atau kau menggodaku?" sambil melotot. "Kita tidak akan ditakdirkan untuk bersama." Lalu mereka pun pindah ke tempat lapok tua. Gyeonwoo yang hendak memesan kembang tahu dan soju dimarahi oleh gadis itu. Gadis itu meminta minuman keras yang mahal. Terlihat di sana gadis itu melabrak pasangan om-om dan para cabe yang hendak ingin pergi mantap-mantap. Setelah itu Gyeonwoo berusaha menenangkannya. Tak lama gadis itu menangis, disertai curhat yang mengatakan bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya. Kemudian dia dengan sukses pingsan kembali dan mereka akhirnya menginap di hotel sebelumnya. Gyeonwoo lalu bergegas membeli obat antimo untuk gadis itu. Walau sempat salah kamar, dia akhirnya membantu gadis itu untuk meminum obatnya. Sebenarnya Gyeonwoo ternyata memahami sang gadis. Sosok gadis di film ini diceritakan sebagai gadis yang patah hati yang ditinggal pacarnya meninggal. Sepanjang film ini kita diperlihatkan gadis itu berusaha untuk mencari kesamaan Gyeonwoo dengan pacarnya yang sudah meninggal. Namun semakin dia menyukai Gyeonwoo, semakin gadis itu merasa bersalah. Sementara Gyeonwoo terus saja sabar menanti cinta gadis itu, walau sesekali nanti dia menyerah.
Dan segala bentuk kekerasan yang diperlihatkan gadis itu kepada Gyunwoo hanyalah semata-mata untuk membuat Gyunwoo dapat memadamkan nyala si merah. Loh, ini mah tutorial cara klik tombol subscribe bang. Hah. Besok paginya Gyunwoo yang lagi nguli dikejutkan dengan datangnya gadis itu. Dia yang langsung duduk di sebelahnya dan langsung juga meminta dosen untuk istirahat selama 5 menit. Gyunwoo yang dipaksa pergi dari sana menolak permintaan gadis itu. Lalu gadis itu pergi sendirian. Kemudian mata kuliah berlanjut, disertai dosen yang meminta Gyunwoo untuk pergi dari sana menemui pacarnya. Setelah keluar dan bertemu dengannya, dia menanyakan alasan bohong apa yang dibuat gadis itu. Dengan santainya gadis itu menjawab, "Kau ayah dari anak yang kukandung." Anjim. Kemudian setelah mereka menghabiskan waktu pergi ke taman bermain, tampak mood sang gadis sedang baik. Setelah capek bermain, sang gadis mengeluarkan sinopsis cerita buatannya untuk dibaca Gyunwoo. Ketakutan akan dibunuh, Gyunwoo membacanya dengan teliti. Sepanjang film, gadis itu memberikan Gyunwoo 3 skenario berbeda dari genre yang berbeda. Yang pertama adalah film action, The Demolition Terminator, kisah dari wanita tangguh dari tahun 2137 menyelamatkan pacarnya. Yang kedua adalah cerita pendek Korea Tsunagi, di mana diceritakan gadis itu, cowok yang ditinggal mati kekasihnya berwasiat untuk menguburkan cowoknya itu hidup-hidup. Terakhir adalah film samurai penuh dengan genre klise dan anakronisme. Ketiganya memiliki benang merah yang sama, menceritakan seorang gadis yang datang dari masa depan. Gyunwoo lalu bertanya, kenapa semua tokoh wanitanya dari masa depan? Gadis itu menjawab, di masa depan pasti ada mesin waktu dan mereka bisa pergi ke masa lalu. Tersirat bahwa sebenarnya gadis itulah yang tidak pernah bisa melupakan masa lalunya. Kemudian gadis itu menyuruh Gyunwoo untuk menyerahkan sinopsisnya ke penerbit terkenal. Setelah tiba di sana, seketika penerbitnya mual-mual membaca naskah gadis itu. Gyunwoo yang tidak bisa berenang didorong gadis itu jatuh ke danau. Walau diselamatkan oleh sang gadis, Gyunwoo terlihat menyerah. Dia lalu makan dan mabuk bersama rekan-rekannya. Dia tidak peduli lagi dengan gadis itu. Di saat setengah teler, Gyunwoo melihat dan mengejar seorang gadis tipenya. Setelah menoleh, ternyata itu adalah pacar galaknya. Seketika, Gyunwoo pun lari terbirit-birit dan berhasil lolos. Di dalam kereta sambil senyum-senyum, Gyunwoo yang setengah mabuk mempunyai rencana jahat. Dia ingin membalas perbuatan gadis itu. Dia akan pura-pura mabuk kemudian digendong oleh sang gadis. Ternyata dia malah ketiduran dan isi kantongnya dicuri orang. Tiba di stasiun Incheon, dia lalu menelepon gadis itu dan tidur di bangku. Ketika bangun, dia kaget sudah berada di penjara. Dan kembali lagi dia dibully para napi yang mengaku seorang gangster. Tak lama gadis itu datang dan Gyunwoo bebas dari penjara. Keluar kandang singa masuk kandang macan. Gadis itu memukul-mukul sadis Gyunwoo karena Gyunwoo pernah kabur darinya. Gyunwoo pun pasrah. Tak lama dia sudah bonyok ditemani makan oleh gadis itu. Setelah lolos dari kandang singa dan macan, Gyunwoo masuk kandang buaya. Dia berharap di saat pulang ibunya akan memegang timun atau terong. Karena benda apapun yang dipegang ibunya pasti akan dibuat pukulan untuknya. Karena Gyunwoo nggak pulang-pulang. Setelah bertemu, di malam harinya, Gyunwoo mendapat pesan dari sang gadis yang memberitahukan dia akan ulang tahun 2 hari lagi. Gyunwoo punya ide untuk bikin surprise di taman bermain. Khayalannya sih oke, namun rencananya gagal total. Dia dan pacarnya disandra oleh prajurit AWOL, pasukan militer Korea, yang stres karena ditinggal kekasih. Ditanya oleh tentara itu, Gyunwoo mengaku hanya berteman dengan sang gadis. Tak lama sang gadis berhasil dapat dilepaskan, namun tidak dengan Gyunwoo. Di saat-saat terjepit, tentara itu yang hendak bunuh diri bersama Gyunwoo diluluh lantakan hatinya oleh sang gadis. Gadis itu berpesan, cinta selalu tak harus memiliki. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Prajurit itu lalu menangis haru dan disertai bunyi kembang api. Prajurit itu menyerah dan Gyunwoo pun dapat terbebas dan langsung memeluk pacarnya. Seperti biasa, Gyunwoo pun dihajar oleh sang gadis karena mengaku hanya berteman saat ditanya oleh tentara stres.